Assalamualaikum anak-anak. Halo, perkenalkan saya Rini Sinawati. Kalian bisa panggil saya Ibu Rini. Hari ini kita akan belajar mengenai surat menyurat atau pemodelan surat. Nah, sebelum kita bahas tentang suratnya, ada baiknya kita belajar mengenai komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan lambang-lambang yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, sudah jelas, bukan? Berarti surat itu merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya secara tertulis. Ya, coba setelah Ibu paparkan, kira-kira kalian tahu nggak macam-macam surat itu seperti apa? Ada apa aja? Nah, sekarang kita belajar ya. Macam-macam surat itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada surat pribadi. Yang kedua, ada surat dinas atau resmi. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat yang disampaikan oleh satu pihak kepada perorangan atau instansi. Bahasanya yang tidak baku, bebas, dan bervariasi. Tidak menggunakan kop surat, titi mangsa yang baik, dan tidak ada stempel dari instansi. Ya, seperti contohnya Ibu perlihatkan ya, oke? Ini contohnya. Ini contoh surat pribadi perorangan. Kita bisa menulisnya dengan gaya yang bebas, bahasa yang bebas pula sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa mencurahkan apapun yang kita inginkan di sini. Ini biasanya ditujukan kepada keluarga, teman, ya. Biasanya sih kalau ibu sering bikin surat itu untuk penyampaian rasa rindu kepada keluarga. Contohnya, ibu ada di Bandung dan keluarga ibu ada di Kalimantan. Nah, ibu biasanya menulis surat pribadi ini untuk disampaikan kepada keluarga ibu di sana. Nah, yang kedua ada surat pribadi resmi. Surat pribadi resmi itu merupakan surat yang ditulis oleh satu pihak kepada instansi. Contohnya, ini contoh surat pribadi resmi. Di sini ada contoh surat pribadi resmi tentang surat sakit. Nah, ini dari perorangan atau orang tua siswa untuk sekolah. Ini termasuk kepada surat pribadi resmi. Nah, tadi Ibu sudah memperlihatkan contohnya. Ada dua. Yang pertama surat pribadi perorangan, yang kedua surat pribadi resmi. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kita lanjut ya. Sekarang pembagian yang kedua, selain ada surat pribadi resmi, ada pula surat pribadi. Ya, apakah kalian sudah mengerti surat pribadi? Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar mengenai surat resmi. Surat resmi itu adalah surat yang ditulis menggunakan bahasa yang baku dari suatu pihak untuk instansi. Dan ciri yang paling mendasarnya adalah adanya stempel di surat tersebut. Nah, contohnya, ini contoh surat resmi. Di sini ada kop suratnya, kemudian di sini ada titik mangsanya atau tangga, kemudian di sini ada nomor lampiran dan perihal. Kemudian di sini ada penyampaian atau salam pembuka yang resmi dan baku. Kemudian di sini ada isi dan maksud tujuan surat tersebut.
Kemudian di sini ada salam penutup dan yang terakhir itu ada penulis surat dan dibubuhi dengan stempel instansi. Nah, kalian sudah mengerti bukan? Jadi perbedaannya antara surat pribadi dan resmi itu cukup mudah sekali ya. Dari bahasa atau unsur kebahasaannya. Kalau surat pribadi itu lebih cenderung bebas, tidak terikat dengan bahasa yang baku, dan kita bisa memvariasikan ya. Antara salam, pembuka, dan penutup itu bebas sesuai dengan kita. Yang penting dalam surat pribadi itu harus ada tanggal, alamat pengirim, penulis surat, dan tanda tangan yang membuat surat tersebut. Surat resmi tersebut itu ada beberapa macam strukturnya. Yang pertama ada kop surat, itu wajib dalam surat resmi. Yang kedua itu harus ada tanggal dalam suratnya. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihalnya juga. Kemudian ada alamat surat. Kemudian ada salam pembuka ya. Kemudian nanti ada isinya sama aja. Namun yang membedakan itu adalah segi bahasanya harus baku. Kemudian nanti ada salam penutup dan kemudian ada cap stempel dibubuhi dengan nama terang pengirim surat tersebut. Nah, sudah jelas bukan? Nah, hari ini pembelajaran kita hanya mengenai surat menyurat. Kita bisa membuat surat tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kita membutuhkannya secara pribadi, personal, berarti kita harus membuat surat tersebut dengan bahasa yang sederhana, sehari-hari, dan tidak baku. Sedangkan ketika kita ingin membuat surat untuk instansi atau kepentingan yang sifatnya resmi, kita harus membuat surat resmi. Nah, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa. Bye-bye.